Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita semua di dalam keadaan sehat dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini Rabu 27 Oktober 2021 tertulis di dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Di dalam bahasa Batak dikatakan, saitangihon ali anaha jalajakon ma akahataki, asa tabba diho akataoni ngolum. Adapun judul daripada renungan kita adalah dengar dan lakukanlah nasihat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang bukan asing lagi di dalam kehidupan ini adalah nasihat. Mungkin kita masih ingat saat-saat dahulu kala ketika kita menerima nasihat-nasihat di dalam kehidupan ini. Barangkali kita dikatakan jangan lakukan ini, kalau ke sana kamu boleh pergi, dan lain sebagainya. Salah satu contoh, bagi kita dahulu kala, saat merantau, hendak pergi merantau, pasti menerima banyak sekali yang namanya nasihat. Ada yang mengatakan nanti kalau sudah sampai di sana, sering-sering kasih kabar ya nak, kata orang tua itu. Hati-hati dan baik-baik selalu dikatakan. Atau bahkan juga orang tua memberikan nasihat, cari nanti di mana ada gereja.
agar di sana ada temanmu, dan lain sebagainya. Intinya, nasihat bersifat dan bertujuan yang baik bagi kita. Sebaliknya, orang yang mengabaikan nasihat mendapatkan penyesalan. Sehingga ada orang yang berkata, waduh, mengapa ya saya tidak menuruti nasihatnya? Atau orang yang memberikan nasihat itu juga berkata kembali, sebenarnya saya sudah menasihati kamu, tetapi kamu jugul sekali tidak melakukannya. Artinya ada juga orang yang masih tidak suka dan tidak mau menerima nasihat itu. Firman Tuhan dalam kitab Amsal ini menjelaskan bahwa nasihat didikan sangat perlu untuk didengar. Dikatakan tadi di dalam renungan ini, diawali dengan perkataan dengarkanlah. Artinya berilah waktu, berilah perhatian untuk mendengarkan. Atau sebaliknya dikatakan lagi, tinggalkanlah kesibukanmu, tinggalkanlah aktivitasmu, tetapi terarahlah untuk mendengarkan. Ini dia. Mengapa sikap memberi perhatian dan berhenti untuk satu tujuan, yaitu mendengar, itu sangat perlu. Sebab hanya karena dengan mendengarlah kita dapat mengerti tentang apa nasihat dan didikan yang disampaikan kepada kita. Sehingga orang tua itu sering sekali menjadi marah atau menjadi kesal ketika memberikan nasihat kepada anaknya, sementara anaknya itu sambil main-main HP, sambil mengerjakan sesuatu, atau sepertinya tidak mendengarkannya. Orang tuanya pun akan marah. Inilah perlunya suatu pendengaran akan nasihat atau ajaran daripada seseorang kepada kita. Nah, jikalau kita ingin mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka nasihat itu akan mengarahkan kita kepada suatu hal yang baik lagi. Memilih dan melakukan hal-hal yang bijak di dalam kehidupan ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang tidak mau mendengarkan nasihat itu? Biasanya ini adalah orang-orang yang merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa lebih berpengalaman, merasa lebih kuat, dan lain sebagainya. Sehingga ia terjebak kepada satu sikap yang tidak mau peduli dengan yang namanya nasihat yang diberikan kepadanya. Dia di dalam hatinya berkata, yang itu kuno dan yang ini kino. Akibatnya dia kehilangan akan momen-momen penting di tengah-tengah kehidupan ini. Di sini diberitakan adanya nasihat dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Namun bukan itu yang menjadi sasaran daripada firman ini. Tetapi kepada setiap orang, kepada masing-masing orang yang masih memiliki tujuan hidup, maka dia harus mendengarkan nasihat. Maka yang pertama yang mau kita petik dari renungan ini adalah jadilah teladan. Sebagai orang tua, jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat kepada generasi yang masih muda. Kepada generasi muda, jangan sampai bosan untuk mendengarkan nasihat dan ajaran daripada orang yang lebih tua. Di dalam satu ungkapan kita orang Batak mengatakan, na tua-tua ima pangalapan poda, alai anggo akana poso pangalapan gugu. Artinya orang tua itu menjadi figur atau sosok yang senantiasa memberikan nasihat di dalam kehidupan ini. Yang mau mendengarkan segala bentuk nasihat dan didikan adalah orang yang membawa hidupnya untuk berhasil. Ini sama halnya dengan seseorang yang mengarahkan hidupnya kepada perolehan akan hikmat. Jadi dia tidak cukup dengan apa yang dia pahami, tetapi dia selalu mengharapkan pengetahuan, hal-hal yang baru yang menuntun dia kepada kebaikan itu. Yang kedua, mendengar nasihat dan melakukannya, ini adalah pertanda akan kerendahan hati,
dan membuat keteraturan di dalam hidup ini. Sebagai salah satu contoh, ketika Musa memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, di mana dia harus memimpin bangsa itu dengan baik, dengan benar, dan di dalam jalan Tuhan. Tetapi dia melihat bangsa yang sangat besar. Maka di dalam kerendahan hatinya, dia belajar dari mertuanya, di mana Yitro memberikan pengajaran untuk meringankan beban daripada Musa agar dia mampu memimpin. Dan karena itu Musa melakukannya di dalam kerendahan hati, dan dia dapat mengatur seluruh kehidupan daripada umat itu. Nah, oleh karena itu orang yang mau menerima nasihat dan didikan adalah orang yang menjalankan kehidupannya agar bisa diatur dan mau diatur. Tetapi orang yang tidak mau menerima nasihat dan didikan, ini adalah pertanda kebebalan, pertanda kegagalan, dan pertanda bahwa dia tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Maka dikatakan tadi, orang yang mendengarkan nasihat itu tahun hidupnya panjang. Mengapa tahun hidupnya panjang? Karena yang dilakukan adalah yang baik. Ada sukacita, ada kebanggaan, dan ada kebaikan di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga dikatakan, firman Tuhan adalah didikan yang benar dan kekal. Firman Tuhan adalah sumber nasihat dan sumber didikan yang amat berharga di dalam kehidupan ini. Maka biarlah firman Tuhan itu senantiasa melekat di dalam hati kita masing-masing. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya inilah sumber nasihat dan didikan yang sesungguhnya, untuk mendesain dan menata kehidupan ini agar baik. Oleh karena itu, bila mana hidup ini berat dan kadang-kadang kita seolah-olah tidak mampu memikulnya, atau kita kelelahan oleh karenanya, maka jangan melupakan waktu hidup bersama dengan Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan, didikan dari Tuhan di dalam firman-Nya. Atau sebaliknya, di saat kita juga merasa hebat, maka minta juga didikan dan hikmat nasihat dari Tuhan, agar kita juga mampu melakukan dan bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Selamat mendengarkan nasihat Tuhan, penuntun keselamatan bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Betapa besar kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami sekalian. Memberkati kami, menuntun kami di setiap waktu, serta menyediakan apa yang kami perlu di dalam hidup ini. Kami bersyukur bila mana Tuhan memberikan kesempatan dan waktu kehidupan ini. Dan di dalam hari, di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kami ingin senantiasa mencari hikmat, hidup di dalam nasihat Tuhan. Sebab nasihat yang Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu adalah kekal, adalah benar, yang menuntun kami untuk tetap dapat di dalam jalan Tuhan, melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini. Bila mana kami sedang mengalami berbagai keluh kesah, kami tidak menjadi putus asa karena mendengarkan perkataan dan nasihat Tuhan. Dan bila mana kami juga menikmati berkat dan karunia Tuhan di dalam kehidupan ini, kami dapat hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Maka sertailah kami sekalian, biarlah hati kami senantiasa rindu untuk mendengarkan nasihat yang dari Tuhan. Sebab itu membawa keselamatan bagi kami sekalian, terlebih-lebih menuntun kami untuk mengenal diri kami yang berdosa dan yang lemah ini,
sehingga kami datang ke hadapan Tuhan, memohon ampun dan menerima belas kasihan-Mu di dalam pengampunan dosa itu. Sertailah kami semuanya Bapa, untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kami ingin mengingat akan nasihat Tuhan dan melakukannya di dalam aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkatilah seluruh saudara kami yang mendengarkan firman ini. Biarlah hidup mereka dipuaskan dan juga diteduhkan oleh karena firman kebenaran yang daripadamu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun berada. Horas.